Rodi up. Lagi apa masih mulai? Kita terus bagi-bagi barang bukti. Aja ya. Aku juga Bapak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenceng ya suara tahun baru ya. Ya. Teman-teman media sekalian, pada hari ini Selasa 24 Februari 2023 itu berarti sekarang tahun baru, tahun awal tahun baru, supaya kita mengingatkan semua bahwa sekarang hari ini adalah bukan tahun 2022. Iya, Pak. Maksud dari penyampaian siaran pers kami pada saat ini adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa masalah narkoba masih ada di Nusa Tenggara, masih ada di Mataram. Ternyata masih ada peredaran itu di masyarakat kita. Apakah kita sadar atau tidak sadar? Maka teman-teman media adalah salah satu kolega kami, kolega kita semua yang harus bekerja sama untuk melakukan tindakan-tindakan setidaknya mencegah terhadap peredaran narkoba. Narkoba itu banyak jenisnya. Mencegah. Tetapi salah satu fungsinya dalam tugas kepolisian adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Maka kesempatan yang baik hari ini saya akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Polresta Mataram. Dalam hal ini Kapolresta dan Kasat Narkobanya ya. Ada Kasat Narkobanya ya? Ada. Kami akan menyampaikan pengungkapan yang dilakukan oleh Polresta Mataram, di mana Polresta Mataram dengan tetap mendasari dari perintah direktif Pak Kapolri yang juga merupakan turunan dari perintah Presiden bahwa tidak ada lagi tindak pidana yang ada dalam suatu tempat atau wilayah di mana bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi atau pembangunan nasional. Harapan dari pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kali ini Polresta Mataram dengan 2 LP nomor LP 4 dan 5 itu berhasil mengungkap tindak pidana narkotika. Sebelum yang diungkap, yang kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, itu di awal Januari ya, Kapolresta Mataram dan Polres Mataram itu sudah juga mengungkap sabu ya, sabu adalah 1 ton. 1 ton ya teman-teman sekalian. Atau langsung aja sama aja ya, cukup kenceng kan ya? Ya. Hah? Itu kayaknya Iya. Langsung aja, bisa nggak? Bisa. Di awal yang saya sampaikan bahwa mengingatkan kita semua bahwa peredaran narkoba masih ada. Polresta Mataram dan beberapa Polres yang lain melakukan kegiatan sama dengan tidak mengesampingkan pembina fungsi adalah Direktur Reserse Narkoba. Karena ada tugas dari saya sebagai Kapolda bahwa Direktorat Narkoba dan jajaran harus bisa
menekan dengan signifikan terjadinya tindak pidana narkotika. Kalimatnya simpel, tetapi bukan hal yang simpel untuk dilaksanakan. Tapi itu membutuhkan kerjasama yang baik dari tingkat Polda dan Polresta. Kembali kepada Polresta Mataram, bahwa mengungkap perkara ini tentunya juga kerjasama dengan masyarakat. Saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Kapolresta dan Kapolresta Mataram dan Direktorat Narkoba, dalam hal ini langsung direkturnya yang hadir, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan pengungkapan yang akan kami sampaikan. Dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Polresta Mataram tentunya ditindaklanjuti oleh Kasat Sersen Narkoba Polresta Mataram. Ini benar ya namanya Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Dengan tim melakukan tindakan yang diarahkan atau dibenarkan menurut KUHP adalah penyelidikan. Sehingga pada tanggal 22 Januari hari Minggu sekitar pukul 15 dengan informasi yang tadi didapat dari masyarakat ditindaklanjuti dengan baik, maka melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk membuktikan apakah informasi itu benar apa adanya. Ternyata setelah dilakukan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam KUHP, berhasil mengamankan 4 orang. Saya sebut saja ya inisialnya SB. Ini dari data yang ada, orangnya ada di belakang kita. Itu residivis. Residivis itu dari kata residif atau berulang dia yang melakukan tindak pidana dan melakukan pengulangan tindak pidana untuk tindak pidana narkotika sebanyak 4 kali. Ini 5 kalinya berarti. Ya, 5. Setelah SB ada namanya SH, SBM, dan SR. Kalau kita melihat pekerjaan harian mereka dan pengalaman SB untuk berulang kali melakukan tindak pidana, maka sebenarnya pengungkapan sekarang yang dilakukan Polresta Mataram tentunya diasistensi dengan Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat harus mendapatkan efek yang maksimal pada saat pembuktian nanti akan dibuktikan di pengadilan. Maka dari itu saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat bermohon kepada teman-teman sosial media untuk juga mengawal sampai dengan sidang. Karena dalam sidang nanti akan dilakukan pembuktian apa yang disidik atau dibuktikan dalam penyidikan oleh penyidik Polresta Mataram. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan mendesak kita bersama dari hasil sidang dan putusan sidang. Karena dalam sidang itu pertama akan adanya dakwaan. Jadi apakah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk tindak pidana korupsi itu baik dan benar, profesional dan proporsional yang terus dilingkupi dengan pengertian itu. Jadi dari keempat ini saya memerintahkan kepada Kapolresta Mataram dan Direktorat Narkoba dalam hal ini direkturnya untuk serius untuk menimbulkan efek jera yang maksimal. Itu dari sisi penegakan. Barang bukti yang sudah diamankan itu berupa ganja. Setelah ditimbang ya, 5 kg. Ini harus diperjelas penyidik Mataram karena angka kiloan, bawahnya kilo apa, bawahnya apa, koma harus detail karena kita menganut sistem akuntabilitas
kita harus bisa terukur dan harus terbuka kepada siapapun barang bukti yang kita amankan. Jadi apakah ini gelondongan atau seperti apa nanti dalam penyidikan, karena baru ditangkap kemarin ya, minggu, saya minta ini detail. Jangan sampai nanti ada sekian kilo koma menjadi sekian kilo koma 0 itu jadinya diskusi yang berkepanjangan. Tetapi saya perintahkan kepada penyidik semuanya untuk melakukan tindakan itu secara transparan dan akuntabilitas. Ganja 5 kilo, sabu 13,74. Uang tunai yang sementara diamankan 4.400.000 rupiah. Alat timbang elektronik, alat konsumsi narkotika. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari barang bukti ganja, sabu, alat komunikasi, uang tunai sementara ini, kemudian alat timbang, alat konsumsi narkotika, bahwa dugaan keras awal kita, mereka tidak melakukan baru kali ini aja. Mereka tidak melakukan kegiatan ini yang baru diungkap hari Minggu saja. Kenapa? Ada timbangan elektronik, ada alat konsumsi, itu merek apa itu? Merek dalam negeri ya. Dan 4 tersangka sementara ini yang diamankan dan disidik oleh Polresta Mataram, dan barang bukti yang didapat oleh penyidik Polresta Mataram, maka penyidik berkewajiban untuk membuktikan itu dengan maksimal. Jadi barang bukti itu harus menjadi alat bukti dalam pembuktian sebagaimana mereka membuat persangkaan. Pasal 114 ayat 2, Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 111 ayat 2, Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35, dan pasal 112 ayat 2, Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2009. Informasi yang perlu disampaikan kepada teman-teman media sekalian, untuk disampaikan sebenarnya kepada kita semuanya yang berada di Nusa Tenggara Barat, bahwa yang di belakang kami 4 orang ini, selain dugaan kerasnya mengedarkan, mereka juga menggunakannya apa? Ya, ada ganja, ada sabu. Jadi beberapa temuan yang menarik ini, sementara kita tidak melihat, oh hanya 5 kilo, tidak, oh hanya 13,74, karena sebelumnya Polresta Mataram juga sudah melakukan itu, dan Polda sebagai pembina fungsi, dia punya kewajiban untuk membuat gambaran kenapa masih ada di Nusa Tenggara Barat. Karena perintah saya sebagai Kapolda untuk melakukan baik itu penindakan dan pencegahan signifikan, sehingga tahun 2023 ini memberikan makna yang lebih kepada pembangunan setidaknya di Nusa Tenggara Barat. Karena uang buat beli itu luar biasa, luar biasa merugikan bagi masyarakat NTB yang merasa ini. Bagi pemain pedagang, mereka untung, tetapi mereka adalah orang atau kelompok yang sama-sama kita harus sepakat kita perangi mereka.